Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Semoga salawat dan salam tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Allamah Syed Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Iddiqar wal Ittibar bima yamuru bil insani wa yang qadlilahu minal ahmar menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu sebagai berikut. Golongan pertama adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat. Sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali solatuhu fa in solat faqad aflaha wal wanjaha wa in fasadat faqad khaba wa khosir. Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab oleh seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga solat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Solat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri. Sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangatlah buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Golongan kedua, yaitu mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minum minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Kullu muskirin khamr wa kullu khamri haram. Artinya, semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita di media bahwa seorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengonsumsi narkoba sama dengan minum minuman keras, yakni sama-sama haram.
Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Golongan ketiga, mereka yang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas adalah sebagai berikut. Su'ila wa Rasulullahi anil kabniri qala in syaraku billahi wa uqul walidaini wa kullu nafsi wa syahadatu zaur. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, kedua orang tua, membunuh seseorang dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada orang tua khususnya terhadap ibu merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, risiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman ayat 14. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada keduanya, maka anak atau orang itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah. Golongan keempat, mereka yang suka menyusahkan atau menzolimi muslim lainnya. Menzolimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zolim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an sebagai berikut, yang artinya, adapun kezoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezoliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zolim kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Golongan kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa yang maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni 1. Madon, berzina atau main perempuan. 2. Mendem, yaitu mabuk-mabukan. 3. Main, yaitu berjudi. 4. Madat, mencandu narkoba. Dan 5. Maling, yaitu mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina inna kana fahisa wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat dan judi ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, innamal khamru wal maisiru wal ansaba wal anzalamu rijsu min amalis
syaitani fajtanibuh. Hai orang-orang yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Dengan dalil tentang haramnya mencuri ada dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi wala tangqulu amwalkum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah sholat Jumat fidakumullah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjauhi dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan di atas, siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepadanya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberi